memfollow akun yang palsu seperti itu. Oke, kita akan memulai diskusi kita seperti biasa ya. Silahkan kalau ada yang muslim, kalian boleh mengajukan permintaan naik. Oke, ada LC. Ya, halo, selamat pagi menjelang siang LC. Ya bang, pagi bang. Ya, silakan nyalakan kamera LC. Ya sebentar ya bang. Saya Muslim pengikut atau apa nih Anda Kristus, nih? Bang. Hah? Pengikut Kristus bang, pengikut Kristus bang. Baik, langsung saya turunkan saja ya kalau begitu ya. Teman-teman, ya sebelum kalian menekan atau kalian mengajukan permintaan naik ini, kalian itu berpikir dahulu apa yang mau Anda utarakan ya. Ini forum ini adalah forum diskusi antara Islam dan Kristen. Jadi teman-teman, di sini saya undang yang muslim. Silahkan kalau ada yang muslim, kalian boleh mengajukan permintaan naik ya. Oke, kita akan kasih naik ada Bang Padang. Coba oke, Bang Padang. Ya, selamat malam Bang Padang. Selamat malam. Selamat pagi menjelang siang. Halo? Oke, baik, kita turunkan ya. Kalau agak gelagapan, nggak bisa ngomong, kita turun. ...27 Metawika. Aduh, susah ini namanya. 27 Metawika. Metawe. Aduh. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Sorry Bang Edi, saya Christian. Oke, saya turunkan langsung ya. Saya turunkan. Teman-teman yang Kristen, saya minta kepada teman-teman, coba kalau kalian itu ada di kolom antrian ingin naik, dibatalkan saja teman-teman. Kecuali Anda mau menyampaikan sesuatu yang teramat penting, begitu ya. Oke teman-teman ya. Kalau ada di kolom antrian Anda Kristen, dibatalkan saja permintaan naiknya teman-teman. Oke, kita kasih naik ada Haryanja 12. Oke, Haryanja 12. Ya, selamat siang Haryanja 12. Mungkin banyak teman-teman yang tidak lihat atau bagaimana ya. Teman-teman kalau kalian pencet tab layar itu di sini ya teman-teman ya, nih. Ini ada love orange ya. Tanda-tanda love ini love ya, ngomongin ini love orange ini loh teman-teman. Jangan di sini. Kalau di sini nanti kalian mengajukan permintaan naik. Jadi di sini. Kalau teman-teman mau tap atau lu suka siaran itu di sini. Sukanya itu di sebelah sini teman-teman. Ya. Teman-teman kalau kalian melihat layar kalian, ini saya masih lihat nih ada suka merah begini. Sebenarnya tidak terlalu berarti teman-teman ya. Kalau mau tap layar tuh di sini loh. Nih ya, yang tanda orange ini. Kalau kalian nanti tapnya di sini, nanti kalian malah pencet masuk, nanti kalian nggak tahu, nggak sadar ya. Oke, kita kasih naik ada Dian. Makasih Monica, makasih. Iya, Dian, selamat siang. Selamat siang Bang, saya Ya. Kristen Kak, penggemar. Kenapa Anda mengajukan permintaan naik? Saya senang lihat kakak yang ini berdebat sama Islam. Saya terharu kemarin ada yang hina saya bahwa saya itu agama tai, agama pokoknya segala macam.
Ya, tapi di sini forumnya itu saya diskusi sama yang Muslim, Kak Dian. Ya, terima kasih. Terus? Terus gimana? Enggak, saya cuman senang-senang saja. Ya, terus? Nah, teman-teman sekalian, kalau kalian Kristen, kalian mengajukan permintaan naik, kalian ngeyel, ngotot, mengajukan permintaan naik ya kayak begini. Seperti Dian ini juga nih, dia juga termasuk orang-orang yang ngeyel. Sudah dibilang jangan naik, tapi naik ya begini. Terus gimana Dian? Nah, turun sendiri kan? Teman-teman, mungkin kalian melihat saya orangnya kejam, mungkin kalian melihat saya orangnya sadis. Enggak, teman-teman, karena saya sudah bilang, nggak tahu berapa kali saya bilang, tapi ngeyel aja gitu, teman-teman. Saya nggak tahu kenapa ya. Coba, kalau kalian Kristen, kalian tidak ada info yang begitu penting sekali, nggak usah ngajukan permintaan naik, ya. Teman-teman, saya harap kerjasamanya. Kalau kalian Kristen, nggak usah ngajukan permintaan naik, ya. Kasih kesempatan tuh yang Muslim-Muslim. Hari ini kita membahas tema mengenai ini nih. Ternyata setan pun ya sanggup membuat ayat yang semisal Al-Quran. Nah, saya mau minta tanggapannya dari yang Muslim. Kita kasih kesempatan, kasih mereka kesempatan, kasih mereka panggung. Kalau kalian numpuk di kolom antrian, kalian numpuk semua, terus bagaimana kita dikatakan gentleman mengatakan tidak memberikan Muslim masuk? Ya, kasih mereka kesempatan masuk. Oke, teman-teman ya. Berikan kesempatan kepada yang Muslim supaya mereka membantah argumen saya ini. Ya. Oke, kita kasih naik ada Rian Syah Hasibuan. Rian Syah Hasibuan. Ya, selamat siang Bang Rian Syah. Selamat siang Bang Rian Syah Hasibuan. Aduh, menggema. Ya, siang Bang. Menggema Bang, menggema. Bentar, Bang. Coba diperbaiki dulu perangkat Anda. Kalau mau merekam agak jauh sedikit. Sudah Bang. Ah ya, silakan nyalakan kamera Anda, silakan. Rian Syah Hasibuan. HSB itu Hasibuan kan Bang? Iya Bang, iya Bang. Oh iya, Hasibuan. Ya. Bang Rian Syah ini ngomong-ngomong ini Kristen atau Islam Bang? Islam Bang. Islam. Ya, gimana? Apa yang mau Anda sampaikan nih terkait tema kita siang hari ini nih Bang? Ternyata setan pun itu gimana? Iya, setan pun sanggup membuat ayat semisal Al-Quran. Iya, gimana itu Bang? Gimana maksudnya, Bang? Gimana maksudnya? Ini dia penasaran. Baik, gini kan seru kita ngobrol gitu loh. Iya. Sementara kan yang menurunkan kitab Al-Quran itu kan Nabi Bang, kenapa setan? Iya, karena ternyata di dalam Al-Quran diabadikan bagaimana ternyata setan itu
menurunkan wahyu kepada Muhammad, sehingga Muhammad menurunkan ayat-ayat setan. Nah, nggak tahu dia kan? Nggak tahu dia. Bang, Dari Anda mana tahu Bang nggak? Dari mana Bang dapat kata-kata seperti itu? Baik, ini makanya Abang, kutanya dulu sama Abang nih, Abang ini belajar Al-Quran atau tidak? Kalau nggak belajar Al-Quran, nggak usah lah kita bahas ini Bang, terlalu tinggi nih, kejauhan. Bang, kalau dipelajari kali Bang, kadang bisa sampai stres juga Bang gitu. Iya, makanya kan ku bilang setiap orang yang mendalami Karena- Al-Quran berujung Karena kepada kalau yang meninggalkan mendalami Al-Quran itu. Nah, Gimana? Saya tidak terlalu pandai Bang, dan saya juga tidak iya. mendalami. Karena tidak terlalu pandai, makanya saya menolak mau membahas ini sama Abang. Kecuali Abang sudah mendalam ilmunya gitu Bang. Kalau yang ringan-ringan, ganti tema aja Bang. Yang ringan-ringan macam apa hukumnya minum Coca-Cola. Nah, itu cocok sama Abang itu. Atau bagaimana membunuh cicak, apakah dapat pahala. Nah itu. Jangan yang ini Bang. Kalau ini nggak sanggup Abang ini gitu. Tapi selama Abang jadi Islam, Abang nggak pernah dengar sama sekali itu adanya ayat-ayat di dalam Al-Quran yang dihapus oleh Allah kemudian digantikan, nggak pernah dengar? Enggak Bang. Nggak Enggak pernah. pernah. Aku cuma pernah dengar dari Abang ini aja. Iya baiklah, kalau begitu ku berilah Abang kesempatan belajar dahulu. Nanti kalau udah paham baru kesini lagi Bang ya. Nanti banyak pula yang inbox aku Bang bilang, kau beraninya sama orang-orang awam aja, katanya gitu. Kita kasihlah dulu kesempatan orang yang ngerti Al-Quran ya. Oke Bang, oke Bang. Salam Oke, kenal oke. Bang ya. Saya dari Salam Medan, kenal Bang. juga dari Medan. Iya. Ngomong-ngomong ini katanya dari Medan ada ormas-ormas yang mau melaporkan Edis TV ini. Kenapa laporannya? Bagaimana tentang laporannya itu? Ya, selagi yang Abang turunkan itu baik ya nggak masalah. Selama kalau ini kan yang kubahas, pendapatnya- Bang, yang selama ini kubahas kan semua fakta. Yang penting jangan saling menyenggol Bang, untuk sesama umat muslim gitu ya. Cuman dan muslim umat aja yang boleh juga. nyenggol, Bang. Kalau muslim ini Bang, orangnya kan bisa dibilang ya cuek-cuek gitu Bang, ya masa bodoh gitu loh Bang. Masa bodoh, yang penting nggak dipegang Muhammadnya ya, biar nggak ngamuk Yang ya. penting jangan disenggol gitu Bang. Oke lah. Oke, kita kasih kesempatan dulu ya, Bang Hasibuan ya, kepada muslim yang lain ya. Oke Bang, oke Bang. Oke. Turunkan dulu dia. Ya, teman-teman. Untuk menghindari ada kritik-kritik lagi terhadap saya karena banyak yang inbox beraninya lawan orang awam gitu. Nah, kalau muslim awam kita nggak usah yang tinggi-tinggi ya. Kalau ngobrol sama Islam awam itu bilang aja yang ringan-ringan begitu, jangan yang tinggi-tinggi, oke? Oke, kita kasih naik ada sebentar. Dani Rangko. Oke, Dani Rangko. Iya. Iya, Bang, Selamat. ini cuma saya mau bilang 2 malam ini kita nonton ini tiba-tiba mati. Kita cari-cari mau nonton tidak bisa Bang, cuma mau tanya itu saya kenapa Bang ya? Iya, kemarin kena ban, Bang. Oh, 2 malam iya, saya penasaran Iya. cari-cari mau nonton ini dari Maluku Bang. Itu saja Bang, saya Salam sampaikan itu dari saja Bang. iya. Mau- Oke, saya turunkan ya, Bang ya. Tuhan Kita Yesus kasih kesempatan dulu yang muslim yang lain ya. Amin. Baik, Bang, Saya baik, turunkan Bang. dulu ya. Oke, saya turunkan dulu. Teman-teman, kemarin tidak siaran biar nanti nggak banyak yang tanya ya, karena banyak juga yang inbox. Bang, kenapa 2 malam nggak siaran? Karena siaran sebenarnya malam yang itu, tapi kena ban. Jadi siarannya kita sebentar. Kemudian kemarin malam karena saya adalah urusan-urusan mau ke gereja begitu ya. Jadi nggak siaran begitu.
Oke, kita lanjutkan kembali. Ada teman-teman yang Kristen jangan mengajukan permintaan naik ya, kecuali kalau teman-teman Kristen mau memberitahu tentang yang kemarin itu kan. Kemarin saya kan menginformasikan kepada teman-teman masalah sebuah LP atau laporan polisi di Polda Sumatera Utara terhadap Iris TV. Nah, itu kalian kalau mau menginfokan itu boleh, tapi inboxnya ke akun saya satunya ya. Akun saya satunya itu ada di beranda. Jadi kalian mampir ke beranda. Nanti di beranda itu saya mengikuti atau memfollow, tergantung TikTok kalian bahasa apa ya. Kalau bahasa Indonesia nanti saya hanya mengikuti satu orang. Nah, itu juga akun saya yang saya ikuti itu. Akun kecil itu, belum ada 200.000 followersnya ya. Kalau ini yang akun utama, akun besar, oke? Oke, kita kasih naik ada Aiman. Mana tadi Aiman? Oke, Aiman kita kasih naik. Aiman. Loh. Aiman malah Fernando yang keluar. Iya, halo Fernando. Iya. Kristen bang, Kristen turunkan aja. Kenapa bang ajukan permintaan naik bang? Ada tadi tangan kawan yang iseng-iseng. Turunkan aja bang. Oke, kita kasih naik ada Aiman ya. Aiman. Nah, kan malah masuk ketua pensiun ini. Oke lah, kita sapa dulu. Ketua pensiun. Nah, kan. Teman-teman, kalau teman-teman ngajukan permintaan naik di sini, saya jadi terganggu teman-teman. Saya mau mencet Aiman saja nggak pernah tepat ini. Aiman, nah sekarang pas nih. Aiman Setia. Selamat pagi menjelang siang, saudara Aiman Setia. Selamat pagi. Oke, gelap bang Masian bang. Loh, kok gelap? Ya nggak tahu, kok tanya-tanya. Kenapa gelap ini? Ya nggak tahu bang, tanya saya. Nyalakan kameranya, jangan ditutup. Mana? Nanti bang. Sekejap. Aduh. Coba naikkan ulang bang. Sulit nih. Oke ya, kita kasih naik ada Syamkan 89. Syamkan. Ya, kita memberikan edukasi ya, pendidikan gratis yang tentu saja tidak ada di pengajian-pengajian, tidak ada di kajian subuh ya. Yaitu tentang ternyata setan itu sanggup membuat ayat semisal Al-Qur'an. Banyak muslim nggak tahu ini. Ah ya, Syamkan 89. Selamat siang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Bisa nyalakan kamera? Bisa. Iya, mana? Kamera nyalakan dulu. Baik. Ya. Saya tanya dulu Bang, Islam atau Kristen ini Bang Syamkan? Islam bang. Islam ya. Saya tanya lagi nih, Anda ini ngerti Al-Quran atau enggak? Insya Allah bang, tapi gini bang, mohon maaf nih. Mana? Saran aja. Kita nggak membeda-bedakan agama. Tapi kita nggak boleh saling caci memaki. Bang, yang caci maki siapa ini? Bang, sebentar. Bang, yang caci maki di mana, Bang? Kan saya hanya mengatakan ternyata setan sanggup membuat ayat semisal Al-Quran. Kok suka caci maki sih, gimana sih? Di mana caci makinya, Bang? Kita saling menghargai aja sesama apa. Di mana saya tidak menghargainya, Bang? Saya hanya memberikan info. Saya heran loh kalau saya memberikan info dibilang saling menghargai. Bang, kalau saya memberikan sebuah informasi, kemudian informasi itu benar, apakah itu adalah tidak menghargai? Contoh nih Bang, contoh. Muhammad satu-satunya nabi yang kena sihir. Informasi itu benar atau salah?
jangan saling menyalahkan bang. Itu kan Ya, di bawah dulu lah bang. Ini Anda nggak ngerti apa tentang agama Islam. Di bawah dulu, di bawah dulu, di bawah dulu. Coba ya teman-teman, kalau Anda betul-betul mau mendalami Islam, kita belajar nih ya. Saya kasih tahu Anda sebuah kajian-kajian yang nggak ada di pengajian ini, ya. Ini disembunyikan ini. Edwi, selamat pagi menjelang siang, Edwi. Selamat siang Bang Edis. Selamat siang Edwi. Ya sudah mau sebentar ya, hampir jam 12. Ya silakan Edwi, nyalakan kamera. Halo Bang Edis. Ya Kak Edwi, saya tanya dulu, Kak Edwi ini muslimah ataukah Kristen? Masih muslim. Masih muslimah. Gimana Kak Edwi? Mau bertanya aja Bang Edis. Tapi kalau dari wajah-wajahnya kok kayak mencurigakan, ini bukan Islam loh. Kan aku udah pernah naik Bang Edis. Udah pernah. Biasanya kalau wajah-wajah seperti ini nggak jilbaban, cantik, biasanya Kristen. Coba. Kita konfirmasi lagi nih, karena saya agak sedikit lupa nih. Apa yang membuat kami yakin kalau Kak Edwi ini benar-benar seorang muslimah? Kan waktu itu udah pernah baca surat Al-Quran Bang Edis. Coba diulang lagi karena saya pun lupa. Coba. Baru aja 2 hari kemarin kayaknya. Ya karena terlalu banyak kan yang naik sini. Coba mungkin siapa tahu penonton-penonton yang lain juga baru lihat nih. Coba. Bacakan kami satu surat di dalam Al-Quran, lalu kami akan yakin bahwa Kak Edwi benar-benar seorang muslimah. Coba. Terserah ya. Surat apa aja? Coba. Yang pendek-pendek aja ya. Boleh, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahul ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mantap. Ini muslim ya. Sah. Oke, gimana? Apakah yang mau Kak Edwi sampaikan di forum ini, Kak Edwi? Aku mau bertanya aja Bang Edis. Apa itu? Ya, apa dasar keselamatan di dalam kekristenan? Dasar keselamatan di dalam kekristenan itu adalah Yesus. Bagaimana seseorang itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kemudian melakukan apa yang Yesus perintahkan, seperti itu. Hidup benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Hanya itu, that's it. Hanya itu? Iya. Karena kan kalau di dalam Islam itu kan dia kan masih tunjukkanlah jalan yang lurus gitu kan. Tunjukilah jalan yang lurus. Dina syiraton mustaqim gitu kan. Iya, tapi banyak muslim nggak tahu itu. Iya, survei membuktikan bahwa 98% muslim nggak tahu dia itu apa yang dikatakan ketika mereka sholat itu. Sampai sekarang masih minta ditunjukkan jalan yang lurus begitu. Iya. Tapi Kak Edwi ini apakah sudah mulai meragukan agama Islam atau bagaimana? Gimana ya? Boleh, gak apa-apa, jujur saja. Kita meluapkan perasaan kita. Di sini itu forum yang keluarkan isi hati gitu. Apa yang buat ragu begitu. Saya tahu belum masuk Kristen kan? Atau mungkin sedang melirik atau belum sama sekali. Nggak apa-apa. Tuh. Iya, belum Bang Edis. Belum. Tapi sudah mulai meragukan Islam kah atau bagaimana? Kalau meragukan sih gimana ya? Tapi bingung ada gitu ya? Sesuatu apa gitu ya? Apa itu? Bolehkah kami tahu begitu? Seperti kayak kedamaian gitu. Tidak ada kedamaian. Tapi setelah saya belum mempelajari tentang Kristen, belum juga Bang Edis. Tapi di dalam hati saya itu seperti ada kedamaian gitu. Kalau dibanding dengan yang
sebelumnya gitu. Oke, dibanding yang sebelumnya Islam gitulah ya. Ya, hal-hal apa nih Kak Edwi kalau kami boleh tahu yang membuat Kak Edwi ini nggak nyaman dengan Islam gitu, dengan keislaman selama ini. Tapi lahirnya udah dari Islam ya? Iya. Udah lahir Islam. Apa misalnya? Apakah boleh mukulin istri, suami boleh mukul istri gitu atau bagaimana? Iya. Oke, suami memang ada itu ayatnya ya. Itulah makanya teman-teman banyak yang nggak tahu itu, Kak Edwi. Jadi banyak orang Islam yang tidak terjadi di diri saya malah. Nah, iya itu. Karena memang ada ajarannya dan Muhammad itu mohon maaf, dia pernah melakukan itu gitu. Jadi Muhammad yang katanya orang Islam itu adalah contoh suri tauladan yang baik, itu pernah memukul istrinya. Begitu. Jadi kalau ada muslim yang selama ini dia tidak tahu, dia menganggap bahwa Muhammad itu sedemikian rupa yang wow begitu kalau diceritakan, teman-teman muslim yang saya kasih tahu ya, di sini Edwi tidak termasuk memberitahu ya. Saya beritahu kepada kalian bahwa di dalam literasi Islam itu Muhammad tuh melakukan yang namanya pemukulan terhadap istrinya. Siapa yang dipukul oleh Muhammad? Itu Aisyah. Dia dipukul di dadanya. Begitu, sehingga Aisyah merasa kesakitan. Dan ayat Quran yang membolehkan suami memukul istri itu ada. Begitu. Apalagi nih kayak Dwi kira-kira? Apalagi ya, seperti kayak oknum-oknum bagaimana ya yang mengatasnamakan bacaan Arab gitu untuk melakukan kekerasan. Gimana? Melakukan kekerasan? Enggak Bang Edis, jadi kayak misalkan orang yang sakit gitu ya. Tapi ada seorang kayak seperti Ustadz begitu menyembuhkan dengan ayat Al-Quran, tetapi agak menyimpang gitu loh. Oh, maksudnya dibacain ayat Al-Quran terus apa gitu begitu langsung pengobatan gitu? Ya, tapi pakai bacaan Quran, tapi ujung-ujungnya tuh agak-agak menyimpang gitu loh, gak masuk di gimana gitu. Saya tahu ini lagi ngomongin apa ini. Maksudnya yang di pondok-pondok pesantren itu? Ya nggak di pondok, nggak tahu kalau di pondok pesantren yang Bang Adis aku nggak tahu, tapi ada di tempatku ada gitu. Oke, kalau dibacakan ayat-ayat Quran nanti karena banyak kasus ya, makanya kalau teman-teman itu mau melakukan sebuah observasi ya aku bukan bilangin orang ini, tapi pernah terjadi di saya gitu. Makanya gimana itu contohnya Kak Edwi, gimana contohnya gimana? Contohnya ya seperti apa saya bilang waktu itu ketika sakit gitu ya. Ada yang bilang seperti ini, seperti itu, harus seperti dibersihkan. Apa itu contohnya? Kami bingung ini. Maksudnya tuh harus dibersihkan, disucikan gitu kan, menggunakan ayat-ayat Al-Quran, tapi ada hal yang menyimpang gitu loh. Misalnya itu apa ya? Masa aku bilang di sini? Maksudnya dia melakukan apa? Melakukan pelecehan gitu atau bagaimana? Maksudnya agak-agak mengarah ke begitu gitu kan? Ya itu banyak kasus-kasus begitu. Agak-agak mengarah ke begitu. Kalau teman-teman tidak percaya, datangilah polres terdekat, lalu tanyakanlah kepada kalian kalau misalnya lakukan penelitian, coba tanya-tanya di polres terdekat itu berapa banyak orang-orang dalam tanda kutip ya ustadz apa melakukan hal-hal seperti itu, banyak itu. Menurut saya itu sangat disayangkan gitu Bang Edis gitu loh. Itu. Iya, tapi gimana ya? Kalau kita bicara tentang ayat-ayat Al-Quran yang digunakan, misalnya baca Al-Fatihah nanti untuk begini kirim, itu sebenarnya nggak ada di Quran. Nggak ada di Quran. Bahkan Al-Quran itu menjadi satu-satunya kitab suci di bawah kolong langit ini yang kalau mau baca itu harus minta perlindungan dulu supaya jangan digoda setan. Coba ketika orang Islam
mau baca Quran, pasti mereka itu mengucapkan itu, auzubillah itu. Auzubillahi minasyaitonirrajim itu kan. Ya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya. Coba kenapa coba mau ngomong gitu? Masa mau baca Quran malah aku berlindung dari godaan setan? Kok kayak seolah-olah Quran itu adalah godaan setan? Coba, kalau misalnya kita mau pergi ke tempat-tempat angker begitu ya. Kalau kita zaman dulu masih kecil gitu kan, habis pulang nonton layar tancap, pulangnya malam-malam gelap. Lewat tempat ini serem ini, baca doa gitu Mas. Karena waktu kecil kami begitu dulu. Nah, kalau aku berlindung dari godaan setan, itu kan dibacakan ketika kita mendekati hal-hal yang negatif. Bener nggak? Iya. Lalu bagaimana ketika kita ingin membaca kitabnya Allah, malah aku berlindung dari godaan setan? Itu seolah-olah mengindikasikan bahwa banyak sekali godaan-godaan setan di dalam Al-Quran. Bukan cuman gini Bang Adis, jadi bukan cuman satu yang saya temukan begitu. Banyak. Maksudnya yang saya ini kan banyak gitu loh. Betul, bukan cuman banyak. satu, makanya saya bingung. Kenapa gitu kok sangat disayangkan gitu ya? Iya, banyak. Tuh. Jadi makanya benar, kata Bang Edis itu benar gitu loh. Iya. Jadi seperti itu ya. Ini namanya perjalanan lah Kak Edwi. Jadi banyak-banyak belajar begitu. Sekarang ini kan sudah era internet ya. Jadi Bible, Al-Quran itu nggak perlu lagi dibeli bukunya, terus kita pegang berat-berat, di bis kita mencolok banget, megang begitu. Sekarang itu semua sudah ada di HP kita masing-masing, gitu kan. Tinggal di download, baca begitu. Iya. Begitu. Zaman sudah digital lah. Kita paperless, kita tanpa kertas fisik begitu. Ya suka baca-baca lah, baca-baca literasi. Ya kan, kadang kita kan suka dalam perjalanan kereta, subway atau bis atau apa ya kita baca-baca gitu di HP tentang Islam, tentang Kristen baca gitu. Bagaimana perbandingan antara tokoh Muhammad dengan tokoh Yesus begitu. Mana yang lebih pantas untuk dijadikan suri tauladan, mana yang lebih pantas dijadikan contoh gitu kan. Oh iya Bang Adis, kalau misalkan tentang ini apa sih pengampunan dosa itu kayak gimana itu di dalam ini? Pengampunan dosa? Iya. Ya, pengampunan dosa itu di dalam Bible berbicara mengenai bagaimana seseorang itu bertobat dan menerima Yesus begitu sebagai Tuhan atau Tuan dan Juru Selamatnya. Sama itu, sebagai Tuan atau Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi bagaimana kita itu menempatkan Yesus sebagai sosok yang kita jadikan pengendali hidup kita begitu. Apa kata Yesus itu kita ikutin gitu. Itu maksudnya menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan atau Tuan kita. Jadi kalau Yesus bilang kasihilah sesamamu manusia, kita bilang iya gitu. Daulat Tuanku gitu. Itu kalau bahasa-bahasa zaman dulu tuh. Daulat Tuanku. Siap kalau bahasa zaman sekarangnya itu. Kan Bang Edison pernah bilang kan Tuhan itu di Kristen 3 gitu ya. Jadi 1 gitu kan maksudnya. Iya, jadi memang kata Tuhan itu memang sudah maknanya itu sudah terdegradasi di dalam bahasa Indonesia. Makanya kita lebih senang menggunakan di dalam bahasa aslinya itu yaitu Rob atau Kurios begitu. Di dalam Al-Quran itu ada banyak Rob itu. Dan itu nggak jadi masalah. Kata Bang Edis. Emang banyak. Iya, banyak Rob di dalam Quran itu. Yusuf pun dia punya Rob lebih daripada 1 di dalam Al-Quran. Begitu. Oke lah Bang Edis, aku cuma ingin bertanya kayak begitu. Ya mungkin kalau hanya ingin pengen tahu saja. Di Taiwan ya, saya masih baru ingat ini di Taiwan kan? Iya. Bible di situ ada. Kayaknya ada Bang Edis.
Ada. Gereja juga banyak kan? Ada, tapi kalau daerah saya aku kurang tahu Bang Adis. Begitu. Tuh. Kalau berarti bahasa Mandarin bisa ya? Sedikit-sedikit. Sedikit. Biasanya lancar kalau orang-orang Taiwan bahasa Ya Mandarin. kalau misalkan pasien yang ngomong ya bisa. Bisa ya. Oke. Ya belajar dulu begitu. Intinya kalau pesan saya artinya begini, yang selama ini Kak Edwi menjadikan Muhammad sebagai Tuhan, sebagai Tuan, ganti. Muhammad itu dibuang dulu dari hati, ganti dengan Yesus begitu. Karena banyak orang Kristen maupun orang Islam yang nggak ngerti apa maksudnya Yesus jadi Tuhannya, itu banyak yang nggak ngerti. Orang Kristen pun banyak juga nggak ngerti apa maksudnya Yesus menjadi Tuhannya itu, gitu. Tapi aku walaupun belum bagaimana, tapi udah sedikit paham sih Bang Edis maksudnya itu. Kalau bahasa Indonesianya itu, bahasa Jawanya itu yang lebih enak kita. Orang apa sih ngomong-ngomong kayak Dwi? Saya orang Melayu. Oh, Melayu. Kalau bahasa Jawanya itu Gusti begitu. Kata Rob itu kalau bahasa Jawanya itu Gusti. Kata Kurios tuh bahasa Jawanya Gusti. Bahasa Inggrisnya itu Lord. Nah, kata Gusti itu bisa itu buat yang di langit, bisa buat yang di tahta, yang memerintah bisa. Nah, kata itulah sebenarnya yang ditujukan kepada Yesus. Ketika murid-murid memanggil Yesus itu sebenarnya kata itu. Iya, Gusti. Artinya seseorang yang dihormati, yang berdaulat terhadap kita begitu. Seperti itu. Jadi, dan itu memang dalam perdebatan antara Islam dan Kristen kan banyak kata-kata seperti itu. Misalnya ketika Maria Magdalena ya, ketika dia datang ke kubur Yesus, lalu ternyata didapati kubur itu kosong. Nah, lalu di situ ada tukang yang dikira dia sebagai tukang kebun. Nah, Maria itu di dalam terjemahan Bible itu, terjemahan bahasa Indonesia, dia bilang gini. Kan seseorang yang dikira dia sebagai tukang kebun itu bertanya, "Mengapa engkau menangis?" Terus Maria dalam terjemahan itu bilang begini, "Tuhanku diambil orang, mayat Tuhanku diambil orang." Itu kalau yang baca ini diketawain memang. Ya, itu jadi bahan tertawaan. Lihat nih, Tuhan jadi mayat dan mayatnya dicolong orang. Nah, itu memang kata-kata di dalam terjemahan itu kalau orang tidak paham. Ada sih Bang Edis. Gimana? Bagi yang gimana sih namanya, yang nggak bisa, karena kan setiap orang itu punya pemikiran. Ya, memang gitu. Memang seperti itu. Makanya saya walaupun juga pernah bilang kayak gimana, kalau orangnya nggak bisa nerima, tetap aja. Ya, jadi maksudnya kalau kita paham di situ artinya, ya kalau orang Jawa nggak apa-apa itu. Gusti saya, mayat Gusti saya diambil orang, itu nggak jadi masalah. Kalau dalam bahasa Inggris mayat Lord, my Lord begitu, diambil orang apa? Padahal ternyata orang yang bertanya itu ternyata Yesus sendiri begitu. Dan dia hidup begitu. Dia bangkit mengalahkan maut. Nah, jadi yang diinginkan Yesus adalah supaya setiap orang itu menerimanya sebagai tuannya, sebagai Tuhannya atau sebagai Gusti di dalam diri dia, yang mengendalikan, yang berkuasa, yang memimpin seseorang itu begitu. Iya. Kalau dalam bahasa Arabnya itu kata itu adalah kata Robbi, Rob, tuanku atau Tuhanku, sama itu. Begitu. Iya. Terus kalau saya Bang Edis ya, kalau nyanyi lagu rohani, saya suka nyanyi lagu rohani. Oh iya, banyak sekali. Saya kalau lihat lagu-lagu rohani Kristen yang viewsnya sudah jutaan, banyak sekali komentar-komentar Muslim di situ. Saya Muslim tapi saya senang dengar lagu ini begitu. Iya. Lagu-lagu rohani Kristen ya. Ya banyak juga orang-orang yang talentanya di musik begitu, di lagu-lagu rohani Kristen, dan banyak membawa orang-orang kepada Kristus gitu, banyak juga seperti itu. Lagu rohani apa yang Kak Edwi senang?
Hmm, kayaknya seperti yang kau ingini ya. Oh ya, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ya, Ya. seperti itu. Iya, maksudnya seperti itu. Jadi setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhannya, artinya harus menjadikan keinginan Yesus itu terjadi kepada hidupnya, begitu. Yesus mau kita seperti apa ya seperti itu. Nah, sebenarnya dalam Islam pun ya, kalau kita mau mendalami secara sungguh-sungguh, sebenarnya menjadi seorang Islam adalah membuat dirinya sesuai dengan keinginan Muhammad. Jadi ketika seseorang menjadi Islam, orang itu akan menuruti atau membuat dirinya seperti kemauan Muhammad. Contoh, buatlah istrimu 1, 2, 3, 4. Katanya mengikuti sunnah Rasul. Terus kemudian jenggotmu panjangin. Apalagi celanamu cingkrangin. Apalagi kalau ketemu orang tapir maka ya kan, jangan memberi salam kepada mereka. Artinya sebenarnya lagu itu apa sih bahasa Indonesia? Berlaku juga kepada orang Islam. Jadi ketika menjadi seorang Muslim sejati, artinya membuat dirinya menjadi sesuai keinginan Muhammad. Nah, sedangkan menjadi Kristen adalah sebuah tindakan membuat dirinya itu menjadi seperti yang diingini oleh Yesus. Iya. Gitu. Cuman banyak orang tidak tahu, tidak sampai mendalam seperti itu. Karena banyak orang kan beragama hanya KTP saja. Begitu. Makanya saya sering ngomong kan, ketika kamu jadi Islam, sebenarnya kamu menjadikan Muhammad sebagai Tuhanmu. Dan ketika seseorang menjadi Kristen, dia menjadikan Yesus sebagai Tuhannya. Jadi kalau ibarat kata di hati kita ini ada sebuah singgasana, kan banyak ya, tahu kan bahasa-bahasa metafora seperti itu ya? Ya. Jadi hati manusia itu ibarat kata ada singgasananya, ada tahtanya. Iya, iya. Nah, siapa yang bertahta di situ? Yang memerintah di situ siapa? Apakah Muhammad apa Yesus? Begitu. Nah, seharusnya manusia itu harus menjadikan Yesus yang memerintah di hati itu. Ketika Yesus memerintah, dia nggak akan bawa rangsel itu meledak di Bali. Tapi kalau Muhammad yang memerintah, gitu. Itu banyak tidak dipahami orang. Gitu. Tapi kalau sungguh-sungguh mendalam, pasti nanti akhirnya ke situ. Iya, karena di BDR kan tuh banyak larangan, tapi banyak juga yang langgar gitu Bang Edis. Karena kata Muhammad yang penting mengucapkan syahadat. Iya. Kan Muhammad yang ngasih tahu. Pernah kan Muhammad bilang, barang siapa yang mengucapkan syahadat, ya aku bersaksi dan seterusnya itu, dia masuk surga kata Muhammad. Terus ada sahabat yang bertanya kan, merasa terheran-heran, kok bisa gitu kan. Sahabat bertanya, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, ya walaupun berzina, walaupun mencuri. Nah itulah ajaran Muhammad gitu. Seperti itu. Tapi ketika saya ngomong gitu, fakta begitu, banyak orang yang cuman marah doang, bantah nggak bisa gitu. Berbeda sekali dengan apa yang diajarkan Yesus. Kalau Yesus mengajarkan standar yang lebih tinggi. Jika kehidupan keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan diselamatkan. Itu kata Yesus. Betapa Yesus tuh menjaga standar hidup, standar moral yang sangat tinggi begitu. Barang siapa Yang saya kagumnya itu kasihilah musuhmu Bang ya, Edis. kasihilah musuhmu gitu. Jadi itu sebenarnya tingkat penerimaan diri yang paling sangat dalam begitu. Sebenarnya kita sudah melepaskan segala keinginan-keinginan duniawi begitu. Itu tingkat yang paling tinggi. Bahwa kita ini sebenarnya memang nggak bisa membalas orang yang berbuat jahat kepada kita, itu kata Yesus.
Tapi kalau kita sebagai manusia kan pasti hati kita kan berontak kan. Iya. Iya. Seperti itu. Iya. Oke lah Bang Edis. Beda jauh ajarannya. Iya benar Bang Edis. Ya, saya berharap Kak Edwi paham dengan apa yang saya bahasakan secara sederhana. Ya, jangan ditunda-tunda, jangan lama-lama. Saya tahu di hatimu Muhammad masih ada bertahta dikit, cuman kayaknya dia udah mau melorot. Nah, saya cepat-cepat diganti saja Muhammad yang bertahta di hatimu dengan Yesus yang bertahta di hati, begitu. Seperti itu. Iya Bang Edis. Hanya begitu ya? Iya Bang Edis. Oke, saya turunkan ya Kak Edwi ya. Oke, saya turunkan. Iya. Ya, itu ya teman-teman ya, pelajaran singkat. Silakan yuk. Kalau ada muslim mau bantah, yuk naik ke sini. Bantah itu yang saya bilang tadi itu. Tunjukkan kepada saya sebuah argumen bantahan ya yang baik. Jangan datang ke sini cuman marah aja. Ngamuk aja. Ya, yuk silakan. Saya kasih kesempatan yuk. Kita kasih naik Father Son. Ya, Father Son. Ya, Father Son, silakan nyalakan kamera. Edis, aku mau klarifikasi omongan kau aja ya. Ya, Nabi kamera Muhammad dinyalakan dulu. Aisyah, Nabi Muhammad itu ada hadisnya, dia paling baik dengan istrinya, tidak pernah memukul. Waktu masalah Aisyah itu hanya cubitan kecil terkejut karena di malam itu Aisyah mengikutinya di malam hari. Yang nyata. Ini sudah ada, Tidak memukul. Para Sebentar, Father Son. Sudah menjabarkan. Bisa nggak kamu nyalakan kamera? Aisyah tidak dipukul, hanya dicubit kecil karena terkejut. Dicubit. Dia mengikuti Nabi Muhammad di malam hari dan juga itu reaksi kekhawatiran Nabi Muhammad, takut Aisyah kenapa-napa di malam hari. Dia itu cubitan mesra, woi. Cuman Aisyah saja dicubit. Waduh, Nabi sungguh Muhammad nekat terbaik. yang nyata ini. Ada hadisnya, boleh aku baca hadisnya? Nabi Muhammad tidak pernah menyakiti istrinya. Nabi Muhammad melarang suami-suami untuk memukul istrinya seperti budak. Boleh aku ngomong tentang hadis ini? Iya udah, nyalakan kamera yuk. Nabi Muhammad terbaik untuk keluarga dan istrinya. Ya, gimana kalau menyalakan kamera dulu? Edis, Covid enggak usah lah. Aku hanya ingin mengklarifikasi. Aku nggak ingin debat. Oh ya Aku udah, ingin kalau nggak meluruskan kalau nggak menyalakan Aku kamera kita bacakan saja. ya hadisnya ya. Aku bacakan hadisnya, boleh ya? Iya, nyalakan boleh ya? kamera. Enggak, aku hanya ingin membacakan aja. Enggak apa-apa kan? Itu tergantung tanggapan orang nanti kan? Izinkan Ya aku sudah, membacakan kamu dibawa dulu hadisnya kalau ya. nggak mau nyalakan kamera. Izinkan aku membaca. Kamu nggak mau nyalakan kamera. Oh, dicubit dari mana? Jelas-jelas bunyi hadisnya itu Muhammad itu memukul Aisyah, dicubit. Itu Uncu PI sudah mengakui bagaimana Muhammad memukul Aisyah. Sungguh nekat yang nyata kamu cubit. Yo, silakan lagi. Kita kasih naik ada Syahrul Rambe. Nyalakan kamera tidak berani. Saya yang menunjukkan nanti di mana hadisnya bahwa Muhammad memukul Aisyah di dadanya sampai dia merasa kesakitan. Mak, luka lah bang. Ya, silakan Syahrul. Ya bang. Gimana posisinya bang? Silakan bang, nyalakan kamera. Iya, gitu kan Iya, gimana bang? Gimana bang? Apa pembahasannya? Pembahasannya adalah lanjut tadi. Kan ada seorang wanita tadi naik, dia mengalami traumatik, pernah dipukul,
Ternyata itu sesuai dengan ajarannya Muhammad. Saya tanya dulu, Muslim kah? Abang Muslim? Muslim bang. Muslim. Betul nggak Muhammad pernah mukul istrinya? Nggak pernah lah bang. Nggak pernah. Baik, coba dengarkan ini ya. Banyak orang Islam tidak tahu ini teman-teman, karena mereka taunya itu Muhammad itu orang yang baik. Perhatikan. Lihat, coba dengarkan. Manalah haza di sini. Sebentar ya, sebentar ya, saya tunjukkan dulu. Nih, saya tunjukkan hadisnya. Nih. Kemudian Rasulullah katakan, "Anti as-samadul ladzi ra'aitu amami." Apakah engkau ini yang tadi bayangan hitam yang ada di depanku tadi? Jadi setelah pulang dari bagi Rasulullah mau pulang ke rumah, kan ada bayangan hitam mendahului, yaitu Aisyah gitu. Kata Aisyah, "Na'am ya." Jadi Rasul akhirnya tahu beliau ini dibuntuti ya, ketika mau pulang duluan Siti Aisyah. Setelah itu Aisyah mengatakan, "Fala haza fi sadri lahzatan auja'atni." Rasulullah kemudian memukul dadaku dengan pukulan yang menyakitiku. Nah, Rasulullah kemudian memukul dadaku dengan pukulan yang menyakitiku. Nggak pernah. Makanya saya bilang, alasan Anda masih Islam karena nggak pernah belajar agama Islam. Saya kalau ngomong gitu langsung dibilang orang ini orang ngeselin banget sih ini orang. Masalahnya yang saya omongin tuh bener. Gimana? Tadi Anda bilang nggak dipukul, betul nggak? Ya, ternyata dipukul nggak? Ternyata dipukul nggak? Enggak. Enggak lagi. Saya ulangi lagi ya. Sungguh nekat yang nyata orang ini. Coba dengerin. Satu kali lagi saya puterin. Pasang telinga ya. Jangan goyang-goyang makanya bang. Coba dengarkan. Dengarkan satu kali lagi. Beliau ini dibuntuti ya, ketika mau pulang duluan Siti Aisyah. Setelah itu Aisyah mengatakan, "Fala haza fi sadri lahzatan auja'atni." Rasulullah kemudian memukul dadaku dengan pukulan yang menyakitiku. Nah, Rasulullah kemudian memukul dadaku dengan pukulan yang menyakitiku. Terus mau gimana lagi? Kalau udah begitu udah, jangan udah bunyinya jelas-jelas. Nah, sekarang sudah akui Muhammad mukul istrinya. Enggak. Tuh kan sudah gue. Udah saya bilang, ngomong sama orang Islam, siapin bodrek banyak-banyak sama dekolgen. Aduh. Saya mau sampai berapa kali bang memutarkan itu, saya mau sampai berapa kali? Ya bang, yakinkanlah saya. Kayak mana ya bang? Kok yakinkan, kan sudah saya putarkan bang, bahwasanya di situ Aisyah berkata, kemudian Rasulullah memukul dadaku dengan pukulan yang menyakiti aku. Pantesan banyak orang gergaji. Suruh diam dulu orang yang gergaji itu. Wah, pantesan banyak orang gergaji di situ nggak dengar kita. Teman-teman kirimin dulu saya Paramek dan Bodrek. Ya, sekalian dekolgen. Ketika saya ngomongin fakta, ketika saya ngomongin apa yang terjadi, mereka masih saja ngeyel. Gimana sih? Ayo coba naik bantah argumennya, gitu loh. Mencubit enggak? Yuk silakan. Justru di dalam Al-Quran itu memang boleh, mukul istri itu memang boleh dalam Quran. Ada ayatnya.
Kamu aja baca Quran cuman Arabnya doang, yang mana kamu tahu. Yo, silakan. Kalau kamu baca Quran, baca artinya biar tahu. Oke, kita kasih naik ada David 99. Ya, silakan David 99, nyalakan kamera Anda. Muslim, Bang? Assalamualaikum. Muslim. Bang Edis. Ya. David tapi Muslim. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Dengan pernyataan Mas Edis yang di belakangnya Mas Edis itu. Ternyata setan pun sanggup membuat ayat semisal Al-Quran. Nggak tahu juga pasti dia kan. Bang, saya tanya dulu nih, biar saya nggak kena kritik lagi. Katanya saya beraninya lawan orang-orang awam. Abang dalamin Quran nggak, Bang? Untuk dalamin Quran sih pernah dulu dalamin Quran. Cuman kalau untuk membaca artinya masih belum. Nah, pantesan abang tidak tahu. Bang, waktu abang baca Quran, abang nggak baca artinya kan? Benar. Nah, ketika tidak baca artinya, abang ngerti nggak isinya? Belum. Nah iya, makanya saya bilang, Bang, gimana abang mau tahu ternyata setan sanggup membuat ayat semisal Quran? Makanya di sini kan mungkin Bang Edis dengan statement seperti itu kan mungkin tahu. Jadi ya siapa tahu lah bisa belajar juga. Mau belajar, oke, baik, boleh. Kamu belajar boleh. Ya Bang. Jadi bukan dari orang Islam. Pengetahuan itu juga dari orang luar Islam pun juga bisa. Baik. Jadi gini Bang, abang kalau baca Quran pernah nggak abang mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim? Iya. Selalu begitu kalau mau baca Quran kan? Kalau awal baca Quran sih bukan dari awal baca Quran ya. Setiap kita mau melakukan macet dia teman-teman. Aduh, kalau udah ngomong kalau macet mati gini sulit ini, harus tambah bodrek ini. Oke, mungkin nanti abang bisa masuk lagi Bang David, karena abang nge-lag, mungkin sinyal atau bagaimana. Nanti saya naik, nah kan, tuh ya, saya tangan sekitar ini ya. Jadi dia nampaknya putus sinyal atau ngedrop atau bagaimana. Ya, teman-teman, pengumuman ya, kalau Anda mau naik kemari, pastikan sinyal Anda itu setidak-tidaknya 4 bar. Ya, penuh begitu. Kalau merah atau apa nanti susah naiknya ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Oke, sebelum lanjut kembali, sekali lagi teman-teman ya. Teman-teman, sahabat-sahabat Kristenku dimanapun teman-teman sekalian berada, teman-teman, seperti yang saya katakan, kita ada program ya teman-teman ya. Ada program pendirian rumah apologet di sini supaya kita bisa berapologet dari sini. Jadi kepada teman-teman yang ingin ikut berpartisipasi dalam hal mendirikan rumah apologet di sini, teman-teman bisa mensupport saya, support Edis TV di, saya balik dulu supaya tidak terhalang ya. Nah, di sini teman-teman. Silakan teman-teman tangkap layarnya, screenshot ya. Jadi ada juga kolekte ya di sini teman-teman ya. Kolekte untuk mendirikan rumah apologet di sini. Kalau teman-teman berkenan, kalau teman-teman punya berkat berlebih, teman-teman bisa tangkap layarnya, screenshot. Nanti ada berkat berlebih, teman-teman bisa support saya di situ ya. Kepada teman-teman yang juga nonton di YouTube ya, yang di YouTube saya ingat ya, followersnya 100.000 lebih, teman-teman bisa support saya di yang tertera di tulisan berjalan tuh. Kalau teman-teman yang lagi nontonnya di YouTube. Oke ya, kita lanjutkan kembali. Kalau saya iklan banyak muslim-muslim yang surup di bawah, surup kejang kesetanan. Makanya biar tidak ada kolektor rumah apologet, orang Kristen harus boleh berapologet dari Indonesia. Makanya jangan tukang roboh-robohin, rusak-rusakin rumah.
Saya ini kan hanya menjawab tuduhan-tuduhan kalian, ya kan? Tuduhan Bible dipalsukan. Saya jawab. Dipalsukan bagaimana? Ya, ayo silakan. Saya tunjukkan bahwa ternyata tuh setan tuh sanggup membuat ayat semisal Al-Quran. Coba kamu naik ke sini. Ya. Yuk kita kasih naik ada. Bentar ya. Ini David udah naik lagi deh. David sudah naik lagi deh. Ya Bang David, kenapa tadi Bang? Tadi itu apa namanya, ada pemberitahuan kalau ponselnya terlalu tinggi cahayanya, jadi mati gitu. Canggih kali ya. Bukan dari. Oke, baik ya. Jadi sebelumnya aku tanya dulu sama Abang nih, masalah ternyata setan sanggup membuat ayat semisal Al-Quran. Abang pernah dengar tantangan orang Islam yang mengatakan jikalau kamu mampu buatlah ayat semisal Al-Quran? Pernah dengar ayat itu? Belum pernah. Belum pernah juga. Tantangan untuk membuat ayat semisal Al-Quran? Belum pernah. Baru dengar dari kata Mas Eris. Baru dengar. Baik, saya tunjukkan ya. Kita tunjukkan ya. Saya sabar. Nih, saya tunjukkan. Itu ada, saya balik saja kamera saya. Balik. Kemudian saya kesinikan. Nih, ini saya tunjukkan dari literatur Islam ya, nih dari Republika. Perhatikan Bang. Tantangan Al-Quran yang tak mampu dijawab orang kafir sampai detik ini. Apa tantangannya itu? Ternyata tantangannya itu adalah membuat ayat, membuat yang seperti Al-Quran. Nih, tantangan untuk menandingi Al-Quran. Nih, ayat-ayatnya di mana saja nih? Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk ayat yang semisal Al-Quran. Ini klaimnya Al-Quran. Oke. Ya, tetapi ternyata saya akan membuktikan bahwa setan sanggup membuat ayat semisal Al-Quran. Bahkan Muhammad sudah mengikuti ayat tersebut. Nah, di mana ayat tersebut? Nah, saya tunjukkan. Ayat tersebut ada di dalam surat An-Nahl. Perhatikan ya. Oke, siap. Nih, ini ayat yang setiap hari kalian bacakan. Bentar. Tapi sebelum ke An-Nahl kita ke anu dulu ya. An-Najm dulu ya. Kita ke An-Najm dulu. Sabar ya teman-teman ya. Aduh. Kita ini belum terorganisir ini, masih. Oke, sabar ya. Itu ada di dalam surat Al-Hajj ayat 52 nih. Ya, sebelumnya kita kesini dulu nih. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun, dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginannya itu. Allah menghilangkan apa yang dimasukkannya oleh setan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, mungkin kalau abang baca Quran cuman Arabnya doang nggak tahu. Jadi gini bang, maksudnya. Jadi ayat ini itu tentang bagaimana orang-orang kafir sangat senang sama Muhammad. Karena Muhammad menyebut Tuhan-Tuhan mereka, dan Muhammad sujud bersama orang-orang kafir. Ya, kalau kita baca ayat tafsirnya nih, biar abang saya kasih tahu nih ya, tafsirnya. Di dalam sebuah tafsir, nih ya, nih. Menurut sekelompok ahli tafsir, sebab turunnya ayat ini adalah Nabi Muhammad ketika merasa sedih akibat kaumnya yang berpaling darinya. Beliau berharap andai saja tidak diturunkan kepadanya sesuatu yang menjauhkan kaumnya darinya. Hal ini karena besarnya keinginan beliau terhadap keimanan mereka. Suatu hari, nih,
beliau duduk di tempat berkumpul kaumnya. Dan ketika itu diturunkan kepadanya surat An-Najm. Lalu ia membacakan ayat-ayatnya. Ini mereka bergembira. Dan ketika Rasulullah bersujud pada akhir surat ini, seluruh orang beriman dan musyrik yang ada di tempat kumpulan itu ikut bersujud. Kemudian orang-orang Quraisy bubar dengan rasa senang sambil berkata, Muhammad telah menyebut Tuhan-Tuhan kami. Jadi Muhammad dimasukkan ayat-ayat setan ke dalam hatinya. Jadi Quran, nih perhatikan. Maka turunlah ayat ini. Dan tidak kami mengutus sebelum kamu, wahai Muhammad, maksudnya ya, seorang Rasul pun. Dan tidak pula seorang Nabi. Melainkan apabila ia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Jadi sempat ada ayat dari setan, ternyata dikira Muhammad ayat Quran. Akhirnya Muhammad sujud bersama orang-orang Quraisy. Berarti setan sanggup nggak membuat ayat yang semisal Al-Quran? Bisa. Bisa memang bisa, Bang. Iya, benar. Akhirnya ayat tersebut akhirnya diganti sama Allah. Nah, ketika diganti sama Allah, orang-orang langsung berkata, kamu tiada lain adalah orang yang mengada-ngada saja, wahai Muhammad. Itu diabadikan. Makanya teman-teman, ketika teman-teman membaca Al-Quran, abang kalau baca Quran bilang auzubillahi minasyaitonirrajim, betul? Bukan sekedar baca Quran aja sih. Mau melakukan hal apapun, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutukan. Baca bismillah, kita harus mengucap setan yang sesungguhnya itu seperti apa, Bu? Baik, saya tunjukkan ayatnya ya. Dalil kepada Allah dari setan yang terkutuk. Nah, terus ya, saya tunjukkan ayat selanjutnya. Sabar. Ayat 99-nya. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Sesungguhnya kekuasaan setan itu tadi ya, hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya menjadi pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Nanti saya tunjukkan dari ayat ini bahwa Muhammad mempersekutukan Allah. Nanti saya tunjukkan, Bang. Nah, ini pembuktiannya. Dan apabila kami letakkan suatu ayat di tempat ayat, dan apabila kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya. Ini, Bang. Ini yang tadi saya bilang ayatnya diganti, Bang. Aduh, dia macet. Macet lagi dia, teman-teman. Aduh, macet lagi dia. Ya. Dia udah keluar lagi terpental. Nih ya. Dan apabila kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya, padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya, mereka berkata, sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja. Bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahuinya. Nih. Jadi orang-orang itu sudah tahu bahwa Muhammad itu cuma ngada-ngada saja. Ya kan? Karena apa? Ternyata ayat yang kemarin diturunkan membuat orang-orang kafir. Ustadz naik ke sini. Kita bahas ini. Sinyalnya yang bagus dulu, Bang. Kita kasih naik ada. Oke, kita kasih naik ada Rizwandi. Ya, selamat siang Rizwandi. Assalamualaikum.
Ya silakan nyalakan kamera Rizwandi. Saya Kristen bang. Jangan ngucapin assalamualaikum sama saya. Dilarang sama Muhammad. Silakan. Oh ya boleh. Ya silakan nyalakan kamera. Ya Bang Rizwandi sudah menyimak dari tadi bang ya. Tidak, aku baru masuk ini. Oke, abang Muslim. Ya Muslim. Muslim. Anda mendalami agama Islam? Ya alhamdulillah. Ya, tahu itu bagaimana ayat-ayat yang diganti sama Allah? Ayat-ayat yang diganti yang mana itu, Bang? Tadi katanya mendalami agama Islam. Sekarang yang mana? Anda tidak pernah dengar selama jadi orang Islam pernah dengar istilah nasak mansuk nggak? Ah itu ilmu tinggi itu bang. Ilmu tinggi. Ya, jadi makanya saya bilang teman-teman, saya kalau mau membahas yang tinggi-tinggi sama orang Islam itu nggak bisa, karena kebanyakan orang Islam itu tidak mengerti ajaran agama Islam. Bukan tidak mengerti, begini ya, bukan tidak mengerti, tapi gimana? Kalau kami kan ada kasta namanya, ada yang orang awam, ada yang santri. Oke, Anda termasuk orang awam nggak? Ya, aku masuk di bagian situ. Orang awam. Kenapa ustadz-ustadz kalian tidak berani untuk meluruskan syubhat-syubhat ini? Yang bagaimana itu bang? Karena begini, kalau membahas masalah seperti itu akan banyak beraneka ragam pendapat. Sama dari yang Muslim itu mereka tidak berani untuk membantah syubhat ini. Karena setiap ustadz yang naik ke sini, kalau dia ngerti agama Islam, bukannya bantah malah mengiyakan. Apakah mereka nanti takut? Ya, ustadz pun mempunyai beberapa tingkatan. Ada yang khusus bagian situ, ada yang khusus bagian ini, ya begitu juga. Jadi Ya, kalau kami tapi kebanyakan mereka pasti tidak tahu bang. Kebanyakan mereka pasti tidak tahu. Oke lah, kita undang dulu yang Muslim, yang ustadz bang ya. Nanti kalau orang awam nanti ku ajak bicara, mereka nanti marah terus, inbox terus, lawan terus orang awam itu, terus lawan orang awam. Masalahnya ustadznya kemana gitu loh. Enggak, kalau begini bang, kan aku juga pernah mondok kan. Abang pernah mondok? Abang pernah. Kalau kami itu dilarang, soalnya kalau debat lewat online mesti offline, membawa referensi masing-masing. Terus kita bawa kitab-kitab yang dipakai. Kalau debat offline kita perlu tempat, perlu izin, perlu akomodasi, perlu tenda, perlu kursi, perlu daging rendang, perlu banyak bang duitnya. Enggak begini, kalau misalkan debat offline, itu akan lebih nanti gampang kalau halal arahnya darahnya dihalalkan gampang gitu kan bang. Lo enggak, itu memang nyata bang. Kalau debat sama orang Islam itu gampang nanti menghalalkan darah orang, karena pengalaman debat begitu, darah dihalalkan. Tergantung orangnya memang begitu terus setiap diskusi. Enggak lah. Lebih baik online supaya apa? Kalau Anda emosi pun nanti yang Anda pukulkan tembok, bukan peserta ininya begitu. Kalian kan sukanya begitu, Bang. Dikit marah. Gitu ya. Oke, Bang, aku kan sering juga mengikuti acara-acara di sini nih, termasuk di TV kan. Oke, Abang udah lama nonton saya, Bang. Nonton di TV udah lama. Enggak juga sih, cuma sering. Iya, maksudnya sudah berapa bulan nontonnya? Ya mungkin 4 bulan terakhir ini. 4 bulan? Kok masih jadi orang Islam saja? Yang masih mengherankan saya, kenapa Abang 4 bulan nonton tapi masih jadi orang Islam? Bukan begitu kan, begini.
Aku kan selain nonton Bang Edis kan, aku juga nonton Ustadz saya itu. Siapa namanya? Bang Zuma juga. Jadi Oh Juma udah nangis Bombay itu sama saya itu. Dia udah nangis Bombay itu. Mbak Mikana juga sering juga nonton. Saya nonton Coba. Oke, selama abang nonton saya ini bang. Ada nggak abang dapati bahwa saya itu kalau ngomong nggak ada dalilnya? Yang selama saya kan semuanya dalil, ada semua. Ada dalilnya semua. Cuma begini bang, dalam menjelaskan sebuah dalil yang Bang Edis kadang itu pertanyakan kepada orang-orang itu membutuhkan beberapa pendapat. Jadi kalau untuk orang awam yang apalagi kalau dalil Quran ini tidak bisa kita jelaskan melalui akal logika. Ya karena ketika baca Quran logikanya harus dibuang ke laut kan? Gini, karena Al-Quran itu turun sesuai dengan apa yang terjadi pada zaman itu, terus asal-usul ayat turunnya itu, dan masih banyak lagi referensi-referensi lain. Ada kurang lebih 15 bidang ilmu yang mesti kita pahami supaya kita paham. Abang ini sudah kena racun. Abang ini sudah kena racuni pemahaman para ulama di dalam Al-Quran bang. Bang di belakang abang itu ada sinar matahari bang. Saya silau bang. Gitu ya gini. Kan Coba. Abang kan pakai kacamata. Tapi silau bang, silau. Gitu mantap gitu. Nah gini bang. Saya kasih aja satu contoh ya. Kalau Anda membaca Al-Quran, ada nggak tertulis di situ? Jikalau kamu mau memahami Al-Quran, maka kamu harus belajar 15 cabang ilmu kanuragan dan 2 ilmu kadikjayaan. Ada nggak kayak begitu? Itu tidak ada bang. Nggak ada. Terus kenapa Anda bilang kalau itu anggap ini bukan. Bang, itu terus-menerus digembar-gemborkan oleh ulama-ulama supaya kalian belajar kepada dia. Dan ketika kalian belajar kepada dia dapat pemasukan. Buku-bukunya laku, gimana? Al-Quran tidak pernah bilang begitu, Bang. Di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang mengatakan demikian. Kalau mau paham Quran harus belajar 15 cabang ilmu. Gak ada, dari mana? Kalau mau belajar 15 cabang ilmu, itu ketika Sun Gokong ingin melawan Keratung Pei. Begini Bang, jelaskan asal-usulnya Bang ya. Silakan. Kenapa dilakukan adanya 15 cabang ilmu? Karena di zaman sahabat kan sahabat Nabi kami itu kan sudah paham semua yang masalah begitu, walaupun tidak diajarkan sudah paham. Karena dia kan asli bahasa Arab. Terus di bawahnya lagi tingkatan-tingkatannya. Nanti di zaman tabiin, kalau kami tabiin itu di bawahnya sahabat. Setiap 100 tahun itu ada ada namanya mujahid. Seorang mujahid ini yang risau dengan keadaan umat muslim ini. Semakin hari kok pemahaman Al-Qurannya semakin mengurang, terus banyaknya orang-orang yang paham Quran meninggal. Maka dibuatlah yang seperti itu, rumus-rumus, ibaratnya cara untuk memahami Al-Quran. Boleh saya jawab? Abang paham gak yang 15 badan ilmu itu? Iya, ada nahu sorob, mantik, balaghah, bayan, kan itu semua. Itu semua karang-karangan ulama. Biar apa? Biar orang itu harus membuat dulu sebuah narasi. Inilah yang disebut dengan Freemason, Bang. Global Muslim, ulama-ulama. Jadi mereka harus membuat sebuah frame, sebuah bingkai sedemikian rupa supaya muslim-muslim ini jangan sampai mereka baca Quran. Kita harus racuni mereka dengan pemahaman-pemahaman. Paham mantek, balaghah, nahu sorob, bayan, dan lain sebagainya, 15 cabang ilmu. Supaya apa? Supaya jangan mereka secara langsung baca Quran itu. Nanti kalau dibaca secara langsung murtad semua mereka.
Nggak ada lagi kerjaan kita, mau ngapain kita ini? Itu. Nih, saya tunjukkan ayatnya. Oh, sungguh nekat yang nyata. Bang, mereka itu, ulama-ulama itu, banyak mereka itu, inilah sandal Nabi. Cium-cium, ya kan? Ini bekas tisu Nabi, ini turunan Nabi. Nih, biar kalian saya keluarkan dari masa kejahiliahan di tahun 2025. Saya bantu kalian. Nih, apa kata Quran? Adakah Quran mengatakan yang sedemikian itu? Lihat, saya bacakan suratnya. Kalau saya langsung ke Quran dalilnya. Perhatikan. Quran surat Yunus ayat yang ke-94. Perhatikan. Jika kamu Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepada kamu, maka pelajarilah 15 ilmu cabang ilmu. Oh, salah, sorry. Maka jika kamu Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami wahyukan kepada kamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Coba menurut ayat Quran, ini Muhammad saja, ini Muhammad langsung loh. Kalau dia ragu-ragu, tidak tahu, suruh kemana? Tanya kemana? Coba. Tanya kepada orang yang membaca kitab sebelum Muhammad. Siapa itu? Ahli-ahli kitab yang membaca Taurat dan Injil. Di dalam ayat Quran disuruh baca Injil biar kalian paham. Tapi yang justru kalian lakukan malah sebaliknya. Malah ketemu sama Injil sari. Bener nggak? Haram kitab Injil jangan dibaca. Haram. Itu karena kalian sudah diracuni oleh para ulama kalian. Ini bukan haram sih bagi saya. Coba sekarang abang saya tanya, bang, di rumah abang ada nggak Injil? Bang, di rumah abang ada Injil nggak? Nggak ada. Nggak ada. Quran menyuruh nggak beriman kepada Injil? Iya, beriman. Oke, di rumah abang ada hadis Bukhari, hadis Sahih Muslim, kitab ulama, kitab kuning ada nggak? Nggak ada. Kitab hadis Bukhari, Sahih Muslim, tuntunan sholat, zikir, pertanyaan alam kubur ada nggak? Coba abang jujur dulu, ada nggak kitab-kitab itu di rumah? Kalau yang itu akan ngambil yang mukhtasornya saja. Oke, ada. Ada nggak di dalam Al-Quran diperintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab itu? Nggak ada. Nggak ada. pertanyaan begini bang, begini ya. Oke. Al-Quran gini bang, makanya aku bilang bang, sangat kuat kemungkinan orang Islam baca Quran itu sambil jungkir balik. Kenapa saya bilang begitu? Kenapa saya bilang, Anda kok berlebihan bang? Enggak, saya nggak berlebihan. Gini, waktu saya baca Quran, tulisannya begini, maka berimanlah kamu kepada kitab-kitab yang sebelumnya. Apa kitab-kitab sebelumnya? Taurat dan Injil, betul? Ada 4 itu. Nah, Taurat, Zabur, Injil, betul? Betul. Nah, tapi karena orang Islam bacanya begini, dibalik. Makanya berimanlah kamu kepada kitab Quran. Kalau begini bacanya, sebelum Quran. Kalau begini yang sesudah Quran. Makanya kalian malah beriman kepada Sahih Muslim, Sahih Bukhari, pertanyaan alam kubur, tuntunan sholat, bebas dari riba. Itu bacaan kalian tuh yang ada di rumah. Gini aku jelas. Baca kitab sebelumnya. Baca kitab. Artinya Allah menjadikan mereka sebagai rujukan atau tolak ukur. Betul? Itu kan tadi ayat itu menjelaskan sekiranya Nabi Muhammad ini
itu lengkap? Lengkap. Benarkah Al-Quran itu kitab yang memberi petunjuk dan penjelasan? Betul. Betul. Kenapa kok Anda jadikan kitab dan penjelasan bukan Al-Quran? Kan yang memberi petunjuk, kitab memberi penjelasan, tapi malah kitab ulama yang memberi petunjuk penjelasan. Kan begini banyak. Untuk memahami Al-Quran. Enggak. Enggak. Kirimin bodrek, Pak. Berbohong, ini kan kebalikan benar kan bohong ini. Baik. Saya tunjukkan dulu ayatnya, Bang. Sabar, sabar. Kutunjukkan dulu ayatnya ya. Kutunjukkan. Balikan dulu kameranya ya. Memang mereka ini teman-teman akibat mengikuti para ulama. Kalau mereka nggak